Oke, Ngoceh Universe. Sekarang kita kembali ke program Ngoceh di Jalan. Di belakang kita lagi ada Kia Carens, ya sebuah MPV crossover yang harganya katanya mau ngadu di kadang-kadang mau ngelawan Sekijang ya ternyata ya dia ya. Tapi secara segmen dia di bawahnya itu. Di bawahnya itu ya. Iya, kalau gue baca-baca literatur sih ini emang sebenarnya masih bisa dikatakan masih compact ya. Sebuah compact MPV gitu loh. Sedangkan kan Kijang aja udah mid size gitu loh. Zenix, Innova yang Reborn itu juga masih udah mid size. Dia masih compact, tapi harganya itu loh akan menjurus ke sana ya. Kenapa dia nggak mau dikatakan sebagai LMPV? Betul. Karena dia dibangun oleh basis dari Kia Seltos. Wow, berarti hampir mirip-mirip sama kereta harusnya ya. Iya, Satu betul. saudara juga sama kereta tapi dalam bentuk MPV ya. Iya, makanya dia gengsi nggak mau dikata apa tuh LMPV. Iya. Jadi bukan sebenarnya jadi secara teknikal ya sebenarnya lawan dia hampir gak ada ya. Iya, hampir nggak ada. Secara teknikal lawan dia hampir gak ada karena dia ada di antara segmennya si LMPV maupun di midsize MPV. Dia ada di tengah-tengah gitu loh. Kecuali nanti ada yang maksain tuh DST. Sabar. Ya, ini jadi Carens ini tunggal ya tipenya ya. Nggak ada tipe atas, tipe bawah, dia hanya tipe tunggal. Tapi ada dua varian. Oh, ada 7-seater, ada 6-seater. Oh, ini yang 7-seater. Oh, 7-seaternya. Oke, berarti ini buat bawa keluarga cemara ya ini ya sepertinya ya. Oke, kalau kita bahas front exteriornya dulu gimana? Yuk. Oke, front exteriornya nih ya. Ini menurut gua bentukannya cukup futuristik unik, ya. Gaya bahasanya tuh futuristik banget. Ya, betul. Ya, kalau bos aja gue bilang futuristik ya karena ini tahun 2025 gitu ya. Dan dia ada balut logo KN. Menurut orang puas kebarat-baratan, orang kebarat-baratan nih. Nggak sebutnya KN. Kiranya ini dari Cina padahal ini dari Korea. Jadi ini Kia ya, ini Too good it's a Kia. Too good it's a Kia. Ya, ini dari lampunya ini ada lampu DRL ya. DRL. Jadi dia DRL itu menyala pada saat parking brake release dan juga kita udah masuk gigi drive ya. Masuk gigi drive ya. Oke. Kalau di sini ada lampu proyektor ya. Betul. Ada lampu proyektor, dari sini juga ada garnish warna. Di mana sih lampu sennya? Nah, dia gantian sama DRL-nya. Sama DRL. Wow, berarti membentuk ini ya, bentuk C-shape ya. C-shape ya. Sesuai dengan namanya. Betul, Carens. Betul. Dan di sini ada grill yang membentuknya diamond. Mungkin kalau orang awam ngiranya ini mobil listrik, but actually doesn't. It's an internal combustion engine yang menggunakan 1500 cc yang nanti kita akan bahas. Gitu. Di bawahnya juga ada chrome ya. Tadi seperti yang saya bilang, warga-wargaku ada chrome dan di sini juga lekukannya banyak sekali sebenarnya. Lekukan banyak sekali, tapi sebenarnya ini terlihat kalem ya ternyata di mobil ya. Gitu. Jadi di sini ada apa ya istilahnya? Body langsung ya. Body yang warna landai di sini ya. Karena kan di sini kan desainnya kan menyambung dari lampu ke grill ke atas ini. Nah, dia sekarang grill itu di bawah. Under grill ya. Dia memanfaatkan under grill. Grill utamanya di sebelah sini ya. Jadi beda dengan kebanyakan mobil yang dimana grillnya itu ada di tengah gitu ya, atau di atas. Kalau ini dia agak sedikit ke bawah ya. Ya, dan dia model untuk insinya dia kan shine bright like a diamond ya. Diamond grill ya dia. Dan di bawahnya juga ada aksen honeycomb juga. Walaupun dia tidak ada sih ya kalau ternyata. Tapi dia udah punya corner sensor. Jadi kalau masuk ke gang kecil, mengingat ini mobil lebar ya. Berapa lebarnya kalau 1,8 meter. Ini kita tidak perlu khawatir kalau kita lagi masuk ke gang-gang sempit seperti di Jakarta, Tangerang, Jabodetabek, pokoknya yang kotanya itu benar padat. Pakai adas gitu ya, jadi ya seakan-akan akan ada adas, tapi itu ingat tidak ada pengereman otomatis. Tidak ada. Dudukan plat nomornya juga di sebelah sini. Biasa. Di bawah juga ada lagi aksen shine bright like a diamond. Dan juga ini dia menyerupai Tiger Nose. Oh, menyerupai begini. Bahasa desainnya Kia ya, Tiger Nose ya. Jadi ganas ya. Padahal ini kalem loh, tapi kalem-kalem mencekam gitu ya looknya ya. This is pretty cool for a car gitu ya. Berarti juga udah ada juga ini ya buat darurat ya. Darurat. For emergency use. Di sini ada voice-nya sebelah sini. Dan di sini juga ada underguardnya ya. Underguard juga dia pakai plastik ya. Pakai plastik, jadi untuk perawatannya tentunya jadi lebih ekonomis teman-teman. First. Oke. Gitu ya. Kalau kita geser ke samping gimana? Oh, by the way, sebelum geser ke samping ternyata lampunya ini kebanyakan LED ya. Iya, LED. Mostly LED. Tidak ada. Tapi bukan proyektor ya. Bukan proyektor. Cuman kelihatannya kayak lekukan 3. Oke, berarti gue kayak selalu lihat ya. Jadi orang kalau terkecoh ini akan ngirim proyektor ya. Tapi ternyata ini multi reflektor yang membentuk seperti proyektor ya. Ya hampir. Kalau expander beneran proyektor ya. Expander ya. Oke, sekarang baru kita geser ke bagian samping. Side exteriornya dari mobil ini banyak banget lekukan ya. Lekukannya terlalu banyak ya, seperti yang Anda suka bahas. Lekukannya seperti apa ya istilahnya ya, mobil futuristik wajib banyak lekukan. Iya. Dan ciri khas Hyundai Kia tuh emang banyak banget lekukan. Karena dia biar terlihat seperti beda di jalan, tampil lebih sporty dan futuristik.
kayak kesannya di mobil tuh worth it buat dibeli dengan harga sekian karena desainnya yang menurut gua cukup appealing dan ganteng gitu. Jadi ya. dia jualannya desain ya? Iya, jualan desain. Ya kalau nggak jualan desain juga belum tentu laku, Cok. Nah, iya kan? Dikenal lah. Bedanya lampunya nyambung di sini ya. Nyambung ya. Oke, jadi tadi gue lupa ngasih tahu kalau misalkan mobil ini dibuka pintunya, jadi dia ada welcome light. Nah, jadi kita buka, dia kuncinya seperti ini, udah keyless entry. Buka, dia otomatis spionnya balik seperti semula dan ada welcome light-nya. Dan berarti ini spionnya auto retract ya. Auto retract by key, bukan dipencet dulu dari dalam ya, kayak mobil tahun 2016-an ya. Gitu. Berarti dan sekaligus gue bahas spion juga, dia juga spionnya juga ada lampu sen yang sudah LED juga. Tapi mobil ini belum ada kamera 360, hanya ada kamera mundur saja Ngoce Universe. Gitu. Untuk bagian bannya dia menggunakan ban MRF ya. Dia berarti dari kucek dari India ya? Dari India ini maksudnya. Jaipur. Nah, ini untuk profil bannya dia menggunakan profil 205/65R16. Ya, berarti ini sebenarnya mirip-mirip sama profil bannya Innova G, Innova Zenix G, Innova G Reborn sama Xenia Avanza tipe tertinggi ya. Dia masih sama. Jadi ya dia makanya gue bisa bilang dia somewhere in the middle, apalagi tipe tunggal ini kan. Ya, dan juga naik ke atas. Nah, lagi-lagi yang gue bilang ini MPV crossover, dia ada cladding-claddingan hitam. Mana ada tuh kalau MPV itu ada cladding-claddingan hitam, jarang kan? Yang paling orang-orang pada custom tuh si Avanza Xenia-nya nggak kayak cladding-claddingan biar SUV look gitu. Dan di atasnya dia ada lekukan yang menyerupai kayak cladding lagi ya. Ngikutin cladding ya, lekukan ini. Terus di sini ada lekukan tegas, benar-benar tegas ya, dari lampu sampai ke bagian tengah sini. Itu lekukan yang sangat tegas, dan di bawahnya lagi ada lekukan lagi. Jadi ada lekukan 2 layer. Nah, gimana cara masuk ke mobil? Nah, di sini tentunya ada kunci yang sudah dipegang sama mas-mas ini. Sama kita juga bisa pakai smart key, smart entry yang ada di sini dan di gagang pintu, dan dia mode pencet. Dan untuk pintunya tarikannya dia, wow, berat ya buat sebuah MPV tengah-tengah ya. MPV kelas tengah-tengah. Dan di trimmingnya ini di bawahnya dia sudah ada trim window line ya, window line chrome dan di blackout pillar juga. Dan ini juga dari Kia-nya sendiri dia juga ada kaca film ya. Ya, solar guard. Jadi setiap pembelian Kia mau di Indomobil Cimone dan Indomobil lainnya sudah include namanya kaca film solar guard. Nggak perlu lagi ya datang-datang ke sentra mobil ya. Wow, dan di bawahnya juga ada side body molding di bawah ya. Garnish warna silver. Ya. Super manis ya. Dan di bagian bawahnya juga dia masih berbahan doff ya. Jadi makanya ini cocok sih dibilang MPV crossover kelas tengah-tengah gitu ya. Betul. Bener-bener di tengah. Lawan lu siapa gitu loh. Lanjut ke atas. Ini beneran, bukan bohongan. Lagi-lagi ini alasan kenapa dibilang crossover. Ada roof railnya. Nice. Oke, lanjut ke bagian belakangnya. Let's go. Siap. Di bagian samping belakangnya ini sangat-sangat elegan ya, dengan ada window trim warna silver ya, bagian di bagian bawah saya sampai membentuk huruf L ya, bukan Lexus. Tapi kayak C juga sih, kayak huruf C. Tapi kalau sambung ke sini jadi kayak huruf Z ya. Di sini ada yang berbahan doff, dan di sini ada jendela baris ketiga yang mengingatkan kalau ini adalah mobil 7-seater dan 6-seater. Oke, lanjut ke sini, dia ada garis lagi ya. Jadi tadi ada yang terputus, nah ini ada lagi yang terputus juga, tapi dari tengah sini hingga ke bagian lampu belakang. Benar-benar garis yang tegas. Dan lampu LED-nya nyala sampai sini ya, kalau malam ya. Kayak lampu depannya juga, sampai nyamping gitu. Biar nggak seperti mati lampu gitu. Iya, betul. Nah, lanjut di bawahnya juga ada garis lagi. Nah, yang tadi gue bilang, garis itu ada 2 layer, atas dan di bagian bawah sini. Lanjut ke sini juga ada claddingan lagi warna hitam, dan juga ada lekukan yang menyerupai kayak overfender. Bahkan di claddingannya aja masih ada lekukan lagi loh guys. Iya, betul. Dan di bawahnya dia juga menggunakan ban MRF Wanderer yang menggunakan profile ban yang sama, mengingat ini ada mobil regular sama 16 inci. Dan gue perlu ingetin juga kalau mobil ini depan belakang sudah menggunakan rem cakram. So untuk pengeremannya jauh lebih safe, lebih pakem, solid. Oke, lanjut ke bagian belakang. Nah, at the back di bagian belakangnya, oh my god, yang bikin gue salah fokus ini ya HMSL, High Mount Stop Lamp, bukan HTML, www.nos.com, Nos Indonesia, Nos Nusantara. Nah, ini ada spoilernya juga, yang cukup sporty ya, dia ada lekukan ini. Ya, dan ditambah lagi ada antena Sirip View atau Shark Fin. Dia model wiper belakangnya juga yang straight line, dan
Untuk garis-garis ini menandakan mobil ini sudah punya rear defogger. Dan bukan rear defogger aja, ada front defogger juga. Wow, lengkap ya mobil ini berarti ya. Iya. Tambah lagi dia juga ya di sini ya seperti yang kita bilang tadi, dia sudah menggunakan kaca film solar guard. Ya, dan lampu belakangnya dia sudah LED. Nah, di belakang ini dia sesuai dengan ciri khas Kia Tiger gitu. Jadi dia ada cakaran meongnya, tapi meong yang ini beda ya. Ini meong ini. Ini meong yang ada di hutan. Ya, ini ya modelnya memanjang ya. Jadi ingetin gue sama mobil-mobil futuristik sekarang kayak Veloz, kayak Stargazer dan sebagainya. Dia juga mengikuti desain lampu belakang yang LED bar memanjang sampai dari kiri ke kanan ya. Dan dia full LED semua ya. Lampu mundur, lampu sen dia sudah full LED. Dan logo Kia-nya ada di sini. Awas, bukan logo KN. Ini Kia ya, warga-warga westernisasi tim. Ini logo ini KE, ini Kia. Ini Kia. Nah, ada base scannernya juga di sini. Iya. Ya. Dia juga tulisannya jadi canggih ya. Ngikutin model 2025 nih. Iya, logonya tegak ya. Tegak. Logo tegak ya. Kan kalau logo-logo miringan udah lama banget, kecuali lo ngerasa mobil lo sporty gitu ya. Dan dia juga lagi-lagi ada luat-lukan. Nah, dia kayak gini ya. Set. Set gitu. Set. Ya, memui gitu ya, kayak prosotan ya. Jadi ini agak cukup landai ya, bukan lekukan-lekukan yang tajam. Dan juga tapi di bawahnya dia patah. Dia tapi patah. ada lagi di sini. Oh ya, lekukan tipis ya di sini ya. Makin kelihatan ya. Baru patahnya gede di sini. Jadi dan dia untuk mounting plat nomor. Jadi ingat itu tuh yang Honda B depannya. Iya. Beri rasa SUV maksudnya. Ya. Kan begitu ada kek gitu. Yes. Dan untuk bagian di bagian bawah, lagi-lagi dia ada paddingan lagi. Dan untuk park sensornya dia ada 4 titik ya, 1, 2, 3, 4 di bagian yang DOF-nya. Ini jadi tentunya untuk perawatannya jadi jauh lebih enak ya. Dan dibalut juga dengan chrome yang cukup besar. Dan ada mata kucing di bawahnya. Dan di sini lagi-lagi di bagian chrome-nya yang menyambung dari sini sampai sini. Di sini kita ketemu aksen diamond. Shine bright like a diamond. Wow. Padahal bukan diamond sen ya? Iya, bukan diamond sen. Iya. Beda. Ada rear diffuser di bagian bawah sini. Tapi dia nggak kelihatan di pusat ya, karena ini cuma hanya lekukan aja. Dan juga ada fog lamp belakang. Mengingat ini produk CBU dari India. Dan di bawahnya, kalau ditanya knalpotnya muffler di mana, dia ada di sebelah kanan. Di sebelah kanan. Ngumpet di sebelah kanan, jadi mobil ini kelihatan lebih clear. Ya. Dan ini kamera mundur ya, di atas plat nomor ya. Dan kamera mundurnya bener-bener FPS-nya tuh menurut gua lancar ya. Kia Hyundai itu bagus ya. Kamera mundurnya jernih, and fast, nggak laggy ya. Gue sukanya gitu ya. Dan wow, di bawah dan C-nya kembali ke bahan sewarna bodi ya. Warna bodi dia. Kembali ke bahan sewarna bodi. Dan untuk bagasinya, nah kita lihat, dia masih manual. But then kalau ditanya ketika kita duduk di sini, kita mengingat ini mobil panjangnya 4.540 mm. Jadi tentunya untuk akomodasi di bagasi ya buat tinggi gue 176 itu masih lumayan enak ya. Lumayan enak. Ya, bisa cukup buat senderan. Dia majuin dulu kameranya. Hei, kamera majuin, ini bawas bagasi. Iya kan. Untuk bagasinya, karena ini mobil panjangnya 4.540 mm, ini menurut gua buat sekedar duduk aja tuh ini masih enak ya, tinggi 176. Antum gimana duduk di sini? Cukup lega, karena dia juga baris ketiganya, bangkunya dia bisa ada stepnya. Nah, ini step yang paling mundur, ada step yang paling tegaknya. Tegaknya ada mundur, ada tegak, ada 3 level ya? Ada 3 level. Ada 3 level. Dan kalau kita di level 1, pada medium pun bisa masuk. Anak-anak Starboy mungkin tidak mau melewatkan hal ini ya tentunya ya. Ini menurut gue cukup nyaman, walaupun bagasinya belum power back door, tapi di sini banyak akomodasi ya. Pertama di sini ada hook 1, 2, 3, 4. Soalnya bukan hook ini. Apa ini? Buat nyantelin ini. Oh, seat belt holder sini juga ada. Berarti di sini ada 1. Ini sebenarnya ini Isofix ya? Bukan Isofix, biasa. Hook biasa. Oh, hook biasa. Hook biasa. Ada kiriman maksimal 2 kilo. Iya, jadi membedakan hook sama Isofix. Kalau Isofix ini bentuknya agak kayak garis gitu ya. Iya, garis warna chrome ya gitu ya. Kayak ada gantungan buat naruh ikan. Buat naruh ikan. Di sini buat naruh ikan, di kanan buat naruh whiskas ya. Gitu, belanjaan whiskas ya. Asal maksimal nggak boleh lebih dari 3 kilo. 3 kilo. Ya, kalau whiskasnya lebih dari 3 kilo mending ditaruh di bawah saja karena ini menurut masih cukup lega. Ada speaker di sebelah kiri. Dan dia powered by
Wow. Dan sayang sekali di belakang dia nggak ada lampu bagasi. Iya, ya sudah. Tapi di bawahnya masih ada kompartemen penyimpanan. extra space ya jatuhnya ya. Di sini juga ada. Bisa nih naruh sepatu gue nih. Masukin coba. Di sini juga ada tiga penyimpanan, dan kalau ditanya ban serva di mana? Ada di bawah. sini. Ada di bawah. Oh, ada di bawah. Dari Aksesnya dari sebelah sini. Tapi ada di bawah. Dan dia masih velg kaleng tapi full size. Berarti sama-sama 16 inci ya Iya. untuk velg ininya ya. Untuk bannya dan Iya, Berguna dia ini ya. seat belt baris ketiganya cukup rapi. Jarang-jarang di segmen di kelasnya itu seat belt baris ketiganya bisa dirapiin kayak gini ya. iya ya bener ya. Ini rapi Ini banget tuh. rapi. Sampai Ini semua baris tuh benar-benar rapi. Good job emang buat Kia. The best. Makanya malah di Korea sendiri Kia ini justru yang memang line up uppernya ya. Iya. Gitu. Oke. Oke, Kita tanpa berlama-lama kita akan bahas bagian dapur pacu Pacunya. dan dimensinya. Tutup dulu. Ini adalah ritual kita. Pak Profesor, ini dapur pacunya gimana? Saya boleh catat nggak Bapak? jadi untuk dapur pacu yang digunakan oleh Kia Carens ini dia serupa dengan Hyundai Stargazer atau Oke. juga saudara kembarnya. Berarti mesinnya masih sama dengan Stargate 1500 cc. 1500 cc. Ah. Untuk power berapa Bapak Profesor? 115 PS 115 PS. dengan Wow. torsi 144 Nm Oke. disalurkan kepada dua roda depan atau front wheel drive. Wah, berarti sebenarnya untuk melawan LMPV ini masih powerful juga sebenarnya ya, masih powerful betul. mesin ya. Dan untuk transmisinya ya dia IVT, Intelligent Variable Transmission. oke, noted Pak Profesor ya. Dan dia RPM-nya cukup rendah. Oh ya? Ya, 100 km per jam masih di bawah 2000 RPM-nya. Oke, noted. Dan juga dari ruang mesinnya dia benar-benar rapi. Salut, emang yang namanya Hyundai Kia tuh. Pak Prof, ini ada Peredam. ada peredam ya Pak Prof ya. Dan dia juga udah sewarna body semuanya. Dan dia menggunakan aki ring juga. Dan ini cantik ya bentukannya ya ternyata ya. betul. Bentukan apa namanya? Jadi semata-mata ini kayak rata dengan mesin gitu ya. Desainnya ya benar-benar Kia tuh memperhatikan semua-muanya ya. Ya. From till the end. Oke, Oke, langsung tanpa aja menunggu kita lama-lama, ritual. kita ritual seperti biasa. 2, 3. Sebelum masuk ke dalam interiornya, gua akan ngasih tahu dimensi dari mobil ini. Jadi panjang dari mobil ini ada 45-40, lebar 1,8 dan tinggi 1730 dengan wheelbase 2780 atau setara dengan Hyundai Stargazer. Ya seperti dibilang kalau mobil ini lawannya belum ada ya sebenarnya ya. belum ada. Lawannya belum ada walaupun harganya lagi mepet-mepet Zenix. Ya, terima kasih sudah diwakili Pak ya. Mari kita masuk Pak Profesor ke dalam. Oke, Ngocinipers, kalau tadi kita udah bahas eksterior, interior, dan dapur pacunya ya, kali ini kita akan membahas driving impression dari Kia Carens. Nah, ini sekarang gue lagi ada di mode sportnya ya. Untuk di mode sport, emang dia bermain di RPM tinggi ya, di RPM 2000, 2500, bahkan di kecepatan di 50 km per jam aja dia udah menyentuh RPM 2000. Tapi kalau kita diubah ke mode Eco, nah di kecepatan 35 km per jam, RPM turun di bawah 1500. Nah, artinya di sini throttle gas itu ditahan ya. Karena di mode sport benar-benar kita tenaga 144 Nm dan 115 PS itu benar-benar dikeluarin. Tapi kalau di mode Eco itu benar-benar dicekek lah istilahnya, ditahan gitu. Nah, ini sekarang di mode normal ya. Kalau di mode normal dia standar, ya nggak terlalu dibuka, nggak terlalu ditutup untuk throttle gasnya, ya untuk throttle tenaganya, jadi masih standar ya. Untuk itu ya dari RPM ya. Nah, untuk dari respon gasnya, respon gasnya baik mode normal maupun mode Eco emang hampir mirip-mirip. Cuman kalau di mode sport tadi yang kita sekali gas perapat itu udah mulai kerasa langsung torsi itu langsung mencapai ke 2500 rpm itu. Jadi udah mulai kerasa. Nah, itu untuk respon tenaga. Sekarang untuk rasa berkendaranya ya. Untuk rasa berkendaranya dia cukup responsif. Nah, ini gua yang lebih suka dari Hyundai Kia ya. Hyundai Kia tuh kalau namanya fun to drive nomor 1. Benar-benar. Jadi respon setir kita lagi pindah jalur, respon setir ketika kita lagi belok itu benar-benar setir akurat. Nah, ini kita
lagi di jalan sekitaran BSD ya. Ini cukup akurat, jadi benar-benar pantul gap itu dapet gitu. Dan dia walaupun bodinya sebesar ini ya 45-40 panjangnya, lebar 1,8, itu dia nggak limbung karena ground clearance-nya dia 170 mm ya, jadi nggak terlalu tinggi dan juga nggak terlalu pendek. Nah, untuk di jalan-jalan biasa ini kita untuk manuver masih cukup aman, jadi nggak terlalu gimana-gimana gitu kayak naik perahu gitu, enggak. Ini dia masih soft ya, masih rasa lembutnya itu masih ada. Nah, untuk set dari suspensi ya, untuk di depan kan dia menggunakan torsion strut dan di belakangnya torsion beam ya. Jadi untuk suspensi bagian depan dia masih ngeredam cukup baik, dan di belakang juga saya rasa ini di tengah-tengah, bantingannya di tengah-tengah, jadi empuk kagak, keras pun enggak, jadi benar-benar soft lah di tengah-tengah gitu. Jadi ketika kita di jalanan yang berlubang kecil itu dia masih ngeredam baik, tapi ketika dia di jalanan berlubang besar atau banyak polisi tidur yang besar itu memang cukup kerasa masih suspensinya. Nah itu jadi set suspensinya benar-benar ada di level yang di tengah-tengah. Nah, karena ini torsion beam memang masih agak sedikit kalau misalnya kita lagi belok tuh agak ngebuang ya. Berbeda dengan suspensi yang memang udah dibalut dengan independen. Nah, itu sih untuk dari kenyamanan dalam berkendara dan juga rasa dari berkendara dari Kia Carens ini. Nah, bagaimana kalau misalkan kita akselerasi stop and go? Nah, di stop and go pun sama. Jadi ketika kita berada di lampu merah atau di kemacetan, ya kalian nggak perlu usah takut ya, karena transmisi dari IVT ini benar-benar dia bisa mendeteksi mobil dalam keadaan akselerasi maupun deselerasi. Jadi misalkan kita stop and go itu, dia sudah menentukan seberapa tenaga yang harus kita keluarkan dan seberapa tenaga yang harus dibuang gitu. Nah, oke. Untuk apa namanya dari stop and go, akselerasi. Nah, bagaimana handling dari mobil ini? Nah, dia ya, handling dari mobil ini ya tadi balik lagi cukup benar-benar responsif, balik lagi. Jadi sama hal dengan tadi gue bilang pantul gap itu ya. Lihat nih, benar-benar coba responsif. Nah, bagaimana akselerasi dari 0-100 nya nanti kita akan coba. Nah, sekarang gue lagi ada di konfigurasi rempong kerja di baris kedua, Mas Junifer. Jadi gue bahasan sambil berjalannya agak sedikit berbeda ya, yang biasa bahas. Oh, gimana sih baris kedua kenyamanannya? Sekarang kita lagi ada di mode rempong. Nah, gue sekarang ini posisinya cetak, gue lagi kerja menggunakan laptop 16 inci. Jadi kalau untuk penggunaan di meja yang ini memang tidak disarankan untuk membawa laptop yang besar. Kalau bisa tablet atau laptop yang lebih kecil, yang kurang lebih 13 inci, karena laptop ini sendiri beratnya 2 kg. Kalau bisa yang di bawah 3 kg, karena kalau mengangkut 2 kg di meja ini memang agak sedikit mulai membengkok gitu ya. Bukan membengkok, lebih ke apa, sudah mulai agak sedikit turun dia ya. Tapi memang setidaknya masih bisa menampung dengan baik. Hanya saja ya apa namanya, siap-siap kaki kita harus standby di apa ya, lutut kita tuh agak standby di bawah meja, jadi lebih enak. Tapi kalau kalian bawa pakai iPad atau kalian lagi pakai buku atau mungkin kalian lagi menulis, tentunya ini masih sama akomodasi. Tapi tenang aja, maksimum kapasitinya masih 3,5 kg. Jadi sebenarnya masih banyak cara buat mengakali gimana caranya kita bekerja dengan nyaman di mobil ini. Ya misalnya gini, kita tutup. Oke, kita katakanlah meja kita tutup. Nah, tentunya karena ini space-nya masih lumayan lega, gue naruh laptop pun masih sangat nyaman buat kerja. Tambah lagi di sini ada armrest, di sini juga bisa buat minum, naruh handphone dan lain sebagainya. Jadi di kiri dia armrestnya dia sudah soft touch, kanan soft touch. Jadi gue buat kerja aja tuh beneran kayak punya private space gitu, seriously private space ya buat bekerja gitu ya. Jadi mau kerja nyaman. Kalau misalnya kalian sudah selesai kerja, pengen lipat laptop, pengen nyatet sesuatu, nah kalian bisa buka mejanya, taruh buku di sini, lalu sambil kita berhayal sesuatu, tulis apa yang pengen ditulis. Tapi memang ya baik lagi, tangannya jangan terlalu barbar. Tapi setidaknya untuk akomodasi tangan duduk di sini, meletakkan tangan di sini tuh menurut gue masih cukup nyaman. Gue masih bisa menulis seperti biasa. Hyundai versus Kia. Gue masih bisa menulis dengan nyaman di meja
ini. Kalau misalnya kalian pengen tutup buku, masih pengen taruh pulpen tanpa lupa, ada kompartemen ini, dan juga bisa ditaruh juga pulpennya di sebelah sini. Kalau ditanya botol bisa masuk sini atau enggak? Tidak bisa. Maksimal hanya air minum dalam kemasan seperti aqua gelas atau mungkin minuman seperti ale-ale dan lain sebagainya. Gitu. Dan ditambah lagi karena ini ada sunroof dan ini lagi siang hari, kurang lebih sekarang jam 2.06. Ini tentunya memberikan kenyamanan. Ini lightingnya tuh bener-bener banyak ya, bener-bener masuk ya. Tapi kalau kalian merasa hari ini terlalu silau, tentunya ini bisa ditutup dan bisa memberikan kenyamanan lebih ketika kita lagi duduk di bangku baris kedua. Jadi lo bisa merasa seperti bos atau lo mungkin merasa seperti penumpang biasa. Oke, kita coba lipat semuanya dan kita lipat mejanya, and ya, kita udah kembali ke mode seperti biasa. Tergantung sebagaimana nyamannya kalian, dan ditanya untuk perasaan suspensinya gimana. Ya, seperti yang Haikal katakan sebelumnya, kalau mobil ini ketika dia ada di gajukan kecil, ini masih benar-benar nyaman. Ini banyak banget btw jalan-jalanan yang mungkin ada sedikit jendol, tapi gue no issue. Laptop gak terlalu sering goyang. Tapi ketika memang ada jendukan yang beneran besar, ya mungkin mulai sedikit berasa. But overall, kenyamanan yang gue rasakan ini ya compactnya kelihatan di sini. Compactnya mobil ini kelihatan di sini. Kalau ini mobil buat private space ini masih cukup terasa nyaman gitu ya. Tambah lagi AC-nya yang bisa diatur dan kita bisa ngecas handphone kita sebanyak maksimal 2 item di sini. Nyaman banget ya. Aduh, kalau kita bicara tentang baris anak bawang gimana? Here we go. Nah, sekarang nih kita udah sama di penghuni baris belakang nih. Nah, biasa nih penghuni baris belakang ini tuh paling tidak dimanusiakan di mobil-mobil lain tuh. Contohnya nih ya, kalau di sini tuh ada AC sekarang. Kalau di penghuni baris belakang biasanya tuh tidak ada AC sama sekali, cuma ada tengah doang. Nah, tambah lagi, biasanya penghuni baris belakang itu pasti suka rebutan namanya casan-casan ya. Nah, kalau di sini dia udah ada namanya power outlet, tapi bukan USB lagi, udah apa namanya nih? Udah Type C. Ada 2 lagi ya, Type C-nya kanan kiri. Jadi nggak perlu rebutan-rebutan lagi lah kalau buat kita ngecas. Nah, setelah itu ya, Kia Carens ini nih, dia baris belakangnya itu benar-benar lega. Dia ada 3 mode dalam joknya itu. Pertama nih mode pertama nih. Terus ini mode kedua. Ini yang paling enak banget itu mode paling ketiga. Ini benar-benar bisa nyantai tidur banget. Jadi kayak benar-benar bisa manusiakan banget kasta paling akhir di keluarga. Nah, enaknya lagi kalau di Carens itu ya, dia tuh jok depan sama tengah sama belakangnya itu sama-sama empuk. Nggak ada yang, kan biasanya kalau mobil-mobil yang selainnya sekelas levelnya itu kan agak yang belakangnya tuh agak keras ya. Nah, kalau di Carens itu bener-bener empuk banget. Nah, di sini juga dia ada buat cup holdernya, ada 2 cup holdernya, ada buat sama kayak buat naro-naro semacam casan juga. Terus juga ada apa lagi ya, gantungan-gantungan buat naruh baju, buat gantungan-gantungan buat naruh macam-macam plastik segala macam lah. Nah, apa lagi ya? Satu. Nah, untuk ukuran legroom sama headroomnya ya, kan tinggi saya itu 174 ya. Untuk headroomnya itu dia masih ada 4 jari lah buat saya ini. Ini buat di mode normal ya. Kalau saya pindah ganti ke mode yang kedua, mode yang agak rebah dikit, itu nambah 4 sih, masih 4 tinggal nambah setempat. Kita tambahin lagi ke mode paling rebah. Nah, ini baru nambah 5. Kat anjir. Jangan goyang-goyang. Nah, sekarang kita bahas untuk ukuran legroom sama headroomnya ya. Tinggi saya itu 174 cm. Nah, untuk headroomnya ini di mode normal ini saya dapetin 4 cm lagi, 4 jari saya nih. Masih ada 4 jari, masih terbilang tinggi lah. Nah, untuk legroomnya ini, legroomnya cuma dapet 2 jari lah, cuma dapat 2 jarian doang untuk legroomnya. Tapi untuk overall buat 7 seater 2 jari buat paling belakang, terus tinggi saya 74 masih oke lah, masih nyaman, masih terbilang cukup nyaman lah buat mobil yang 7 seater dibanding kelas-kelas lainnya. Nah, untuk headroomnya juga masih terbilang tinggi, jadi kalau misalnya ada kayak posisi tidur segala macam tuh nggak terlalu jeblok ke atas banget lah, nggak sampai mentok sampai ke atas. Ini dalam mode normal ya. Kalau mode makin rebah, dia headroomnya makin sempit lagi, karena kan dia bentuknya kan ke belakang tuh makin pendek ya, jadi headroomnya itu bisa 2 jari lagi lah, seperti itu. Oke, balik lagi sama anak bawang di sini ya, anak bawang yang paling di belakang banget, paling tahta paling belakang kalau di keluarga itu ya. Pokoknya kalau anak-anak banget kayak kita nih, itu anak bawang tuh pasti taruh di paling belakang. Nah, gimana sih
rasanya jadi anak bawang duduk di posisi paling belakang di mobil 7-seater ini ya. Oke, ini kan kita sekarang di jalanan yang benar-benar lurus, yang benar banyak banget posisi tidur, banyak banget lubang-lubang. Apalagi di Indonesia kan banyak jalan-jalan yang benar-benar tuh jalannya nggak rata gitu. Nah, sepanjang saya jalan nih, saya tadi merasakan tuh kenyamanan tuh benar-benar empuk banget. Dari bantingannya, dari handlingnya, dari akselerasinya tuh benar-benar kerasa banget. Ditambah mobil ini tuh FWD kan? Nah, FWD, jadi tenaganya tuh nggak terlalu ngeguntang ke belakang banget. Nah, kalau misalnya kita lewat MBZ mungkin ya, pantulannya itu nggak terlalu mantul banget suspensinya. Apalagi kan MBZ itu terkenal mantul sampai ke pala-pala gitu ya. Nah, kalau sekarang ini benar-benar enak banget, nyaman. Tadi saya dibawa ngebut, dibawa ugal-ugalan, dibawa menerobos semua lubang, itu pala saya masih aman ini, tidak ada sakit sama sekali. Nah, enaknya lagi, dia tuh di sini ada buat taruh tempat minum ya. Jadi kalau kita khawatir tempat minum buat kayak haus nih, nggak tempat minum, di sini tempat minum. Sama, kalau misalnya kalian mau dinginin minumnya ya, ini kan AC-nya bisa putar sama sekali tuh. Jadi AC-nya itu bisa diarahin ke arah minum. Jadi minum kita tuh masih tetap stay cool, tetap dingin. Nah, ditambah kalau kita bingung naruh HP ya, naruh HP tuh kita masih naruh di sini. Nah, itu punya banyak fungsi. Di sini masih ada sisa, di sini juga masih bisa buat pulpen atau pensil segala macam. Nah, enaknya lagi, kalau misalnya kita lagi naruh HP begini, di sini udah ada yang namanya saya bilang tadi Type-C, udah ada power outletnya, Type-C lagi. Jadi kalau kalian mau ngecas, kalian tinggal ngecas di sini, tinggal colokin di sini, HP kalian taruh di sini, udah kalian tinggal tidur nyaman. Ditambah juga di sini yang saya bilang tadi tuh ada yang namanya mode paling nyaman, paling rebah. Ini benar-benar enak banget. Ada headrest lagi di belakang. Wah, ini benar memanusiakan anak bawang posisi paling akhir, paling di belakang banget lah. Ditambahkan emang anak bawang itu belakang tuh emang paling tersiksa karena panas, karena joknya nggak empuk, karena sempit. Ini benar-benar memanusiakan manusia banget. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Nah, Oke, jadi ini ya review dari Kia Carens. Ya. Jadi ini beneran apa namanya? MPV yang lawannya ini bisa kemana-mana sih sebenarnya ya. Lu mau ngarah ke bawah bisa, lo mau ngarah ke atas bisa gitu ya. Technically belum ada lawan, tapi justru memberikan kenyamanan yang lu mau mobil yang kecil tapi rasain kenyamanan mobil midsize gitu loh. Gitu ya. Itu bisa didapatkan dari Kia Carens ini. Ya, ini kalau mau jadi pilihan yang super unik gitu. Bagi kalian yang keluarganya besar dan sangat besar, keluarga Cemara. Iya, ini tuh sangat cocok banget karena ini mempunyai dimensi lebar yang 1,8 mm. Jadi kalian kalau bawa keluarga yang banyak itu masih cukup lega, apalagi kalau kalian ngambil yang 7-seaternya. Kalau untuk 6-seater biasanya cocok buat para bos-bos muda yang pengen cari mobil unik, yang nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, tapi menurut gua tuh bisa menjadi space kerja yang enak gitu loh. Bahkan 7-seater aja menurut gua dengan posisi rempong aja tuh masih cukup nyaman gitu loh. Ya. Dengan konsumsi BBM yang rute kombinasi 13,9 km per liter, nah mobil ini cukup irit karena dia masih menggunakan mesin yang sama dengan saudara kembarnya, Stargazer, kereta, dan Sonet ya, adiknya. Dan juga Seltos. Dan juga Seltos, ya. Seltos. Dan juga untuk figur akselerasi dia cukup responsif, baik stop and go maupun berkendara di luar kota. Dan baris ketiganya juga sangat memuliakan sekali ya. Baris kedua dan baris ketiganya itu menurut gue benar-benar bisa membahagiakan siapapun passenger, baik bos maupun anak bawang ya. Itu beneran bisa bikin happy para keluarga Cemara ataupun bos-bos muda gitu. Jadi sebenarnya I have one single question buat orang-orang, para warga-warga Indonesia Raya, Ngoceh Universe yang mau beli Kia. Keuntungannya nih beli sebuah Kia. Untuk Ngoceh Universe yang ingin membeli Kia Carens ini, mau Kia yang lain ya, langsung aja kontak Mas Dika yang di bawah sini ya, Indomobil Kia Cimone. Apa aja sih promo yang didapatkan untuk setiap pembelian mobil Kia, khususnya Kia Carens? Nah, kebetulan Kia Carens yang ada di belakang kita ini mulai DP dari 15%, bunga 0% selama 1 tahun, dan juga dapat diskon sebesar 30 juta. Wah, berarti harga basicnya berapa sih kalau lo tahu? 420 untuk 7-seater, 430 untuk 6-seater. Berarti ya masih around 390 atas 400 ya, kurang lebih ya. Berarti masih terjangkau juga buat sebuah MPV di tengah-tengah gitu ya. Iya, karena ini kan basis Seltos. Iya, lagi-lagi basis Seltos. Iya, jadi bisa dibilang ini masih bisa dibilang compact MPV. Ya, tapi mau ngejurus ke mid-size MPV juga bisa gitu. Somewhere in the middle. Betul. Untuk garansi mesinnya dia 7 tahun atau di 200.000 km, dan untuk
jasa servis gratis 4 tahun atau 50.000 kilometer. Tuh langsung aja hajar aja, langsung Iya. aja gas ke Gas Kia ke untuk Kia mendapatkan Indomobil semua benefit-benefitnya di Cimone dan juga tentunya di Indomobil ya. Iya, dan jangan lupa ketemunya dengan Mas Dika. Kontak sudah kita kasih tahu. Ya. Alright, see you di ngoceh di jalan selanjutnya. Don't forget to like, comment, and subscribe to Nos Nusantara. Ya. Alright, see you See you. on the next content. Bye bye.